Kok koperasi nggak bisa simpan pinjam sih? Kok koperasi harus bayar dulu untuk jadi anggota? 1.100.000 lagi gitu loh, Pak. Hai Kopers, selamat datang kembali di podcast resmi Koperasi Digital Property. Tentunya saya tidak sendiri karena podcast ini nggak lengkap rasanya tanpa kehadiran sosok yang selalu membersamai saya di tiap episodenya, yakni Bapak Mardianda, CEO Property Investment sekaligus pengurus dari Koperasi Digital Property. Selamat siang Pak. Siang Mas Gilang. Kembali lagi nih di episode berikutnya nih Pak. Senang. Episode 3 nih Pak, kita udah 3 nih Pak. Iya siap, senang ketemu lagi nih Mas Gilang. Aduh, luar biasa nih Pak. Ngobrol. Oke, di episode kali ini kita mungkin akan ke pembahasan yang mungkin lebih mendalam tentang KDP Pak. Khususnya tentang miskonsepsi yang beredar di kalangan masyarakat tentang KDP ini sendiri Pak. Mulai dari isu, kok koperasi nggak bisa simpan pinjam sih? Terus juga, kok koperasi harus bayar dulu untuk jadi anggota 1.100.000 lagi gitu loh Pak. Ini kan isu-isu yang perlu kita luruskan gitu loh, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang meluas di masyarakat. Nah, kayaknya kita perlu kumpas tuntas sampai habis nih Pak. Aman ya Pak ya? Siap. Oke, kita mulai nih Kopers. Jadi seperti yang kalian tahu Kopers, bahwasannya di episode kedua kita kemarin sudah mulai banyak nih Pak yang download aplikasi kita KDP Mobile Pak. Dan udah banyak juga nih Pak orang-orang yang registrasi dan ingin menjadi anggota di KDP. Ya. Namun gak sedikit juga Pak yang mereka langsung mundur gitu loh ketika tahu bahwasanya KDP ini tidak memberikan pinjaman konsumtif untuk mereka gitu loh Pak. Ya. Nah ini kan kalau misalnya kita buka data dan tren terbaru gitu loh, ini kan cukup menarik banget ya Pak ya. Bahwasannya masyarakat Indonesia pinjaman online tuh menyentuh angka 80 triliun lebih Pak. Ini kan angka yang sangat fantastis, namun juga agak sedikit miris gitu loh Pak. Karena bisa dibilang pinjaman tersebut tuh digunakan untuk pinjaman yang konsumtif gitu loh Pak. Nah, dari Bapak sendiri melihat fenomena seperti ini gitu loh, apa yang Bapak rasakan itu, pendapat Bapak gitu Pak? Ya Mas Gilang, memang hal tersebut sudah udah bisa diprediksi gitu lah ya. Karena kan zaman sekarang, di zaman yang serba instan ini, pasti kita sebagai masyarakat juga pengen yang instan-instan gitu. Betul. Nah, P2P atau dan pinjol ini sebenarnya bisa menjadi menjembatani kebutuhan dari masyarakat tersebut gitu kan. Prosesnya mudah, instan, semua ya, cepat, serba cuma modal HP aja betul. HP, KTP, dia bisa dapat pinjaman langsung dana cair. Nah, itu kan jadi membuat masyarakat jiwa konsumtifnya muncul gitu kan. Dia pengen beli sesuatu, pengen beli HP, pengen beli apa. Itu bisa terfasilitasi dengan mudah gitu dengan adanya pinjol dan P2P. Setuju. Cuma yang sayang sekali yang lupa diperhatikan adalah sebenarnya kalau si pinjol ini bunganya sangat tinggi gitu kan. Terus nanti pengembaliannya seperti apa, masyarakat kan belum tentu memikirkan sampai sejauh itu. Setuju. Nah, bisa jadi ini malah menumpuk hutangnya yang jadi beban di kemudian hari gitu Mas Gilang. Jadi memang kalau KDP ini tidak seperti pinjol ya Pak ya. Jadi memang KDP ini tidak menyediakan pinjaman konsumtif gitu ya untuk anggotanya. Betul ya Pak? Betul Mas Gilang. KDP ini ya saya tegaskan ya sekali lagi betul. Seperti yang sudah banyak kita sampaikan juga di sosial media kita gitu kan, bahwa KDP ini tidak memberikan pinjaman yang sifatnya konsumtif untuk anggotanya. Jadi sebenarnya KDP ini fokus untuk pinjaman yang sifatnya produktif. Jadi dana yang dikumpulkan oleh anggota, dana baik dalam bentuk simpanan ataupun tabungan, itu akan kita salurkan, kita gunakan, kita manfaatkan untuk pembiayaan proyek-proyek yang sifatnya produktif di sektor properti. Nah, nanti anggota akan mendapatkan baik itu imbal jasa ataupun SHU dari keuntungan proyek-proyek properti tersebut. Gitu Mas Gilang. Baik, berarti sudah secara tegas nih ya kita sampaikan kembali gitu ke Kopers, ke penonton semua yang menyaksikan podcast ini, bahwasannya KDP tidak memberikan pinjaman konsumtif untuk anggotanya gitu ya Pak ya. Tapi saya melihat juga mungkin kesalahpahaman ini mungkin karena ya bisa dibilang masyarakat lebih familiar gitu loh Pak dengan koperasi simpan pinjam gitu loh. Dimana kan koperasi simpan pinjam juga memberikan pinjaman gitu loh kepada mereka, pada anggotanya gitu kan Pak. Nah ya saya mengira seperti itu sih Pak, kesalahpahaman itu bisa terjadi gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Setuju nggak? Ya memang kesalahpahaman tersebut
kita bisa pahami juga gitu karena memang koperasi ini sendiri sebenarnya secara dasarnya ada berbagai jenis, Mas Gilang. Nah, berapa jenis tuh Pak? Boleh dijelasin? Ini yang mungkin masyarakat belum begitu memahami jenis-jenis dari koperasi ini. Memang koperasi ini ada jenisnya seperti koperasi produsen contohnya gitu kan. Nah, itu kayak seperti kalau kita pernah dengar koperasi susu gitu. Peternak sapi. Itu kan produsen susu gitu kan. Nah, terus ada koperasi konsumen. Itu seperti contohnya kayak yang di kantor-kantor atau sekolah gitu. Itu kan sekolah ya, saya juga koperasi konsumen. Nah, itu kan kita yang dijual tuh alat-alat yang dibutuhkan gitu kan. Nah, itu koperasi konsumen atau misalnya koperasi simpan pinjam yang mana adalah memang menyimpan dana dan meminjamkan kepada anggotanya lagi dalam bentuk misalnya ya untuk konsumtif segala macam gitu kan. Nah, ada juga koperasi pemasaran dan terakhir koperasi jasa itu yang seperti KDP. KDP ini masuk ke koperasi jasa koperasi jasa. Nah, jadi bisa memiliki jasa usaha seperti KDP di bidang properti atau di bidang-bidang lainnya gitu Mas Gilang. Baik, berarti ini Kopers ilmu baru lagi nih, bahwasannya di Indonesia sendiri ada beberapa jenis koperasi dan tadi KDP masuk ke koperasi jasa, betul ya Pak? Jasa, betul. Koperasi jasa yang bergerak di bidang properti, betul ya Pak? Betul. Next kita mungkin ke isu yang kedua nih Pak, dimana ada juga yang berpikir bahwasannya kok untuk jadi anggota harus bayar dulu sih Pak 1.100.000 lagi gitu kan. Ini kan angka yang cukup besar gitu loh. Sebetulnya kan kita udah klarifikasi sebenarnya di episode kedua ya Pak. Kemarin kita udah sampaikan bahwasannya ini adalah simpanan awal gitu loh, bukan bentuk bayaran. Tapi perlu dijelaskan lagi gitu loh supaya mungkin Kopers di rumah, penonton semua juga lebih jelas lagi nih. Apa sih maksud dari 1.100.000 itu Pak? Nah, 1.100.000 ini mungkin jangan disalahpahamkan sebagai uang pendaftaran gitu Mas Gilang. Betul sekali. Karena 1.100.000 ini bentuknya adalah simpanan wajib sebesar 1 juta yang harus dibayarkan oleh calon anggota untuk menjadi anggota koperasi di awal 1 juta. Nah, berikutnya adalah simpanan wajib, simpanan rutin. Simpanan rutin itu 100.000 per bulannya gitu. Nah, jadi pertama 1.100.000 itu jangan disalahpahamkan bahwa uang pendaftaran hangus gitu. Setuju. Karena ini sebenarnya bentuknya adalah seperti tabungan. Nanti ketika Kopers atau anggota nanti akan misalnya di suatu waktu ingin keluar gitu dari keanggotaan, itu akan kita kembalikan penuh. Betul. Mas Gilang, tanpa kita potong gitu. Wow, iya. Jadi tadi udah dijelaskan juga ya bahwasannya ya ini bukan bentuk bayaran melainkan simpanan awal gitu loh. Bentuk komitmen mereka juga ya, bentuk anggota juga, bentuk komitmen anggota sebagai anggota koperasi. Tapi Pak, kenapa sih simpanan pokok tadi dan simpanan wajib ini juga penting untuk anggota sendiri dan juga koperasi? Ya, pertama memang ini kan diatur secara undang-undang gitu betul. Di Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Jadi ini secara undang-undang diatur dan ini tentunya penting bagi anggota untuk ibaratnya menunjukkan komitmennya gitu. Komitmennya untuk berkontribusi dan bergotong royong di dalam koperasi ini Mas Gilang. Ini sendiri akan kita gunakan, simpanan anggota ini akan kita gunakan untuk memperkuat permodalan koperasi. Modal untuk koperasi modal juga koperasi ya, yang tentunya akan kita salurkan juga untuk proyek-proyek yang produktif tadi. Baik gitu, Bapak. Waduh, luar biasa banget ya Kopers. Lagi-lagi nih, ini miskonsepsi mungkin 2 isu sih Pak yang memang kita bahas kali ini ya Pak. Semoga ini menjadi pemahaman juga lah ya Pak untuk masyarakat juga nih, agar tidak ada kesalahpahaman lainnya gitu yang mengatasnamakan KDP gitu loh, supaya ya nggak terjadi lagi lah miskonsepsi di luar sana gitu lah ya Pak ya. Tapi Pak, sebelum saya mungkin menutup perbincangan obrolan kita di episode 3 ini nih Pak ya, karena udah selesai nih sebenarnya Pak isu yang kita udah bahas nih Pak. Tapi ada salah satu yang ingin saya bahas juga, yakni salah satu komentar Pak di Instagram kita nih Pak. Jadi kita mungkin bahas juga nih Pak ya, supaya jelas juga nih Pak. Jadi komentarnya gini Pak di Instagram nih Pak. Beliau mengatakan ngeri nih gak dijamin LPS. Nah boleh nih Pak dijelaskan lagi, diklarifikasi juga kenapa sih KDP ini tidak dijamin oleh LPS Pak? Mungkin ada beberapa hal ya yang bisa menjawab kenapa kita tidak dijamin LPS gitu Mas Gilang. Jadi pertama, LPS itu sendiri, lembaga penjamin simpanan itu merupakan suatu institusi
yang memang dibuat untuk menjamin nasabah dari bank ataupun BPR ya, BPR termasuk bank juga ya. Jadi menjamin dana dari nasabah yang menyimpan uang di bank gitu. Jadi LPS sendiri memang tidak diamankan untuk menjamin anggota koperasi gitu. Koperasi ya, betul. Jadi beda kategori lah ya, bisa beda dibilang kategori ya, Pak ya? Karena koperasi itu sendiri bukan nasabah. Oke, baik Pak. Tapi melainkan anggota. Gitu. Nah, nasabah ini kan dia tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap banknya itu gitu. Nah, kalau anggota secara konsepnya adalah memiliki kepemilikan. Iya, rasa saling memiliki terhadap koperasinya itu sendiri. Betul. Jadi anggota ini diberikan kuasa gitu sebenarnya ya, seperti kuasa untuk memantau dari koperasinya ini sendiri lewat contohnya rapat anggota tahunan gitu kan. Kita selalu melakukan rapat anggota tahunan rutin di mana anggota itu sendiri bisa memantau secara transparan ini kita apa yang dilakukan oleh koperasi gitu kan. Nah, itu bisa menjadi kontrol bagi anggotanya itu sendiri untuk koperasi gitu. Oke, tapi kalau misalnya koperasi ini dijaminnya sebenarnya sama apa sih Pak? Yang berizinnya tuh di apa sih Pak? Nah, kalau koperasi sendiri memang diawasinya oleh Kemenkop. Oke, Kemenkop RI ya? Kementerian Koperasi, Mas Gilang. Jadi bukan kalau bank itu kan di OJK ya. Iya, betul. OJK dan BI. Nah, itu kita lewat Kemenkop diawasi dan kita juga berizin dari Kementerian Digital. Oke, untuk aplikasinya ya Pak ya? Untuk aplikasinya, ya, betul Mas. Oleh Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia juga ya Pak. Betul. Jadi, udah 2 kementerian nih ya Pak ya dari koperasi sendiri khususnya KDP ya. Betul. Yang udah berizin dan diawasi secara langsung baik itu Kemenkop dan juga Komdigi. Jadi ya buat koper semua nih nggak perlu khawatir lagi deh untuk KDP ini sendiri gitu loh. Baiknya kita udah juga nantinya di media sosial kita pastinya ya Pak ya. Kita akan memberikan juga secara transparansi proyek-proyek mana yang kita danai. Kemarin baru tuh kita mengupload salah satu proyek kita PRV. Betul, yang di Puncak. Nah, itu kan villa kita ya juga ya Pak yang kita kelola juga ya Pak ya. Ya, jadi memang kita akan terus mengupdate kepada Kopers gitu ya. Anggota semua ya. Kita akan mengupdate apa yang dilakukan oleh koperasi, proyek-proyek apa yang dijalankan oleh koperasi supaya anggota Kopers juga bisa melihat sendiri. Dan kita juga sangat senang kalau misalnya ada anggota yang mau hadir langsung ke proyek kita. Ya, Pak, kita sangat terbuka. Jadi supaya tahu nih uangnya tuh dipakai untuk apa gitu kan. Setuju. Kita nggak mau ada menutup-nutupi. Setuju. Baik. Sepertinya cukup nih Pak ya kita obrolan kita di episode ketiga ini. Semoga penjelasan Pak Mardi selaku CEO Property Investment dan pengurus dari Koperasi Digital Property dapat menjawab kekhawatiran anggota koperasi khususnya Kopers ataupun audiens yang sedang menyaksikan podcast ini. Dan tentu buat kalian semua nih jangan lupa yang udah menyaksikan sampai selesai podcast ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Koperasi Digital Property dan follow akun media sosial lainnya milik kita. Karena kita akan selalu update secara langsung dan transparan mengenai apa kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Digital Property ini sendiri. Setuju Pak ya? Oke, mungkin itu saja dari kami di episode ketiga ini. Semoga dapat menjadi pemahaman baru untuk kalian semua. Minko pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.